Pembubaran Densus itu sudah lama, maksudnya publik meminta Densus bubar itu sudah lama, bukan sekarang saja. Bukan publik, yang minta Densus bubar itu Abu Bakar Bashir. Rata-rata itu tokoh-tokoh teroris. Densus itu adalah lembaga anti teror. Paham, tapi tidak pernah sempurna, nggak mungkin teroris sempurna. Itu nyata buat publik. Korbannya masih banyak sekarang. Dan Anda teriak-teriak membela teroris, minta Densus dibubarkan. Dengan framing yang kayak tadi. Sebentar, itu ini pembelaan terhadap aksi terorisme. Oh, enggak. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Kita kan sudah sepakat bahwa terorisme tidak ada agamanya. Tapi ketika terjadi penangkapan, framing bahwa menangkap ulama, mengkriminalisasi Islam, yang ngomong itu tokoh-tokoh Islam. Loh, ini yang menggiring itu justru orang-orang Islam gitu. Saya Dengan Anda mengatakan bahwa ini polisi Amerika bla 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 bla, itu adalah proses pembelaan kalaupun tersamar. Wajar saja kalau kemudian tumbuh banyak kader-kader baru terorisme karena orang-orang kaya Anda terus membela perilaku seperti ini. Ini yang kadang-kadang seperti Anda. Ini kan paling getol ini. Minta bubarkan Densus, pada akhirnya apa? Publik tergiring. Oh, ini adalah pendukung terorisme. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Densus 88 ini diciptakan dan didevelop untuk memerangi teror, bukan untuk memerangi orang Islam. Kita harus sepakat bahwa terrorism has no religion, karena tidak ada agama yang menganjurkan teror. Kalau kemudian Densus ini memerangi terorisme, bukan berarti dia memerangi umat Islam. Ini pernyataan Kepala Densus. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Orang yang menghubung-hubungkan Taliban dengan persoalan Islamofobia atau dengan entitas Islam, ini sebenarnya menurut saya adalah orang yang pintar tapi pura-pura bodoh, atau orang bodoh yang pura-pura pintar gitu. Harus kita berantas, tapi jangan menjadi satu komoditas, dan ini udah berubah, dunia sudah berubah. Jadi menurut saya pendekatan ini sudah cukup lah, apalagi sudah ada institusi seperti BNPT, sudah ada polisi sendiri sudah kuat, ada BRIMOB, ada di tentara juga ada Kopassus, ada Koopsus ya. Menurut saya jangan kemudian nanti akan selalu ada sampai kapan. Islamofobia ini seperti buah yang menggantung, yang bisa dipetik oleh siapa saja. Dan ini menjadi satu industri politik yang dijadikan narasi-narasi politik untuk menyerang orang Islam, atau orang Islam menggunakan ini sebagai alat untuk menggelontorkan gelembung-gelembung elektoral. Ya ini buktinya Mas Fadli masih menggunakan itu. Sudahlah, ini zaman berubah, jangan lagi kita mengglorifikasi tentang teror. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa, karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap ya, mereka para Densus itu para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. Selama ini, narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal, sehingga menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota dewan mendukung narasi tersebut, ucap Komisioner Kompolnas Pungki Indarti kepada wartawan pada Kamis 7 Oktober 2021. Pungki menegaskan Kompolnas selalu mengapresiasi kinerja Densus 88 yang profesional
Dia menekankan Densus 88 adalah salah satu detasmen anti-teror terbaik di dunia. Kompolnas sebagai pengawas fungsi Polri, termasuk Densus 88 di dalamnya, sangat mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sangat efektif dan profesional. Densus 88 sejak didirikan hingga saat ini sudah berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia, dan bahkan dengan prestasinya Densus 88 adalah salah satu detasmen anti-teror terbaik dunia, imbuh Pungki. Pungki mengatakan permintaan Fadlizon agar Densus 88 dibubarkan sangat tidak berdasar. Terlebih, kata Pungki, Fadli tidak masuk ke dalam komisi DPR yang menjadi mitra pengawas Polri. Bagi kami, statement tersebut sangat tidak berdasar, tidak didukung data, tidak didukung penelitian, dan ahistoris. Apalagi Bapak Fadlizon tidak masuk dalam komisi yang menjadi mitra atau pengawas Polri, jelasnya. Ahistoris itu maksudnya tidak melihat sejarah, artinya ucapan Fadlizon tidak melihat selama ini Densus 88 secara profesional mengungkap dan memproses hukum kasus-kasus teroris di Indonesia. Sejak kasus bom Bali 1 di tahun 2003 hingga kasus-kasus teroris yang terjadi saat ini, sambung Pungki. Densus sudah lama, maksudnya publik meminta Densus bubar itu udah lama, bukan sekarang saja. Bukan publik, yang minta Densus bubar itu Abu Bakar Bashir. Rata-rata itu tokoh-tokoh teroris. Densus itu adalah lembaga anti teror. Paham, tapi tidak pernah sempurna, nggak mungkin teroris sempurna. itu nyata buat publik. Korbannya masih banyak sekarang. Dan Anda teriak-teriak pembela teroris minta Densus dibubarkan dengan framing yang kayak tadi. Sebentar, itu ini pembelaan Anda terhadap membela aksi terorisme. terorisme. Oh, enggak. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Kita kan sudah sepakat bahwa terorisme tidak ada agamanya. Tapi ketika terjadi penangkapan, framing bahwa menangkap ulama, mengkriminalisasi Islam, yang ngomong itu tokoh-tokoh Islam. Loh, ini yang menggiring itu justru orang-orang Islam gitu. Saya Bung Nara, Dengan Anda mengatakan bahwa ini polisi Amerika bla 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 bla, itu adalah proses pembelaan kalaupun tersamar. Wajar saja kalau kemudian tumbuh banyak kader-kader baru terorisme karena orang-orang kaya Anda terus membela perilaku seperti ini. Ini yang kadang-kadang seperti Anda. Ini kan paling getol ini. Minta bubarkan Densus, pada akhirnya apa? Publik tergiring. Oh, ini adalah pendukung terorisme. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme.